Bayangkan Anda diminta oleh Presiden untuk melakukan revolusi digital di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Anda bekerja cepat, memilih teknologi yang paling hemat, dan berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Tapi bukannya penghargaan, Anda justru dituntut hukuman penjara yang lebih berat daripada seorang pembunuh atau teroris. Ini bukan plot film thriller hukum. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Saat ini, Nadiem terancam mendekam di penjara selama total 28 tahun. Pertanyaannya, apakah Nadiem benar-benar korupsi? Atau ada fakta persidangan yang sengaja dihilangkan dari narasi publik? Mari kita bongkar kebenarannya. Nadiem Makarim masuk ke pemerintahan bukan sebagai politisi karier. Dia adalah pengusaha sukses, otak di balik Gojek, yang dipanggil Presiden Jokowi karena inovasinya. Tugasnya jelas, digitalisasi pendidikan. Salah satu program besarnya adalah pengadaan Chromebook untuk sekolah-sekolah di pelosok Nusantara. Namun, program ini justru membawanya ke kursi pesakitan. Jaksa menuntut hukuman pokok 20 tahun penjara, plus tambahan 8 tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti fantastis sebesar 5,6 triliun rupiah. Di tengah gempuran hukum ini, Nadiem sendiri saat ini masih terbaring di rumah sakit setelah menjalani operasi besar. Sementara itu, tim hukumnya berjuang keras karena mereka merasa banyak fakta yang seolah diabaikan oleh jaksa penuntut umum. Mari kita bedah poin-poin yang dianggap janggal dalam persidangan ini. Pertama, masalah Chromebook yang katanya tidak berguna. Jaksa membangun asumsi bahwa pengadaan Chromebook ini sia-sia. Tapi faktanya, di persidangan, pihak Nadiem menghadirkan guru-guru asli dari Aceh, Papua, hingga NTT. Mereka bersaksi bahwa laptop-laptop ini sangat membantu proses belajar mengajar. Bahkan, data pusat data membuktikan bahwa lebih dari 90% Chromebook tersebut masih aktif digunakan sampai detik ini. Jika barangnya ada, berfungsi, dan dipakai, di mana letak korupsinya? Kedua, negara tidak rugi, malah untung 1,2 triliun. Ini fakta yang paling mengejutkan. Nadiem dihadapkan pada pilihan, menggunakan Windows atau Chromebook. Jika memilih Windows, negara harus membayar biaya langganan bulanan yang sangat mahal. Dengan memilih Chromebook, negara hanya bayar sekali di muka. Hasil hitung-hitungannya, negara justru diuntungkan sebesar 1,2 triliun rupiah. Mantan Ketua BPK, Agung Firman, bahkan bersaksi di pengadilan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Ketiga, soal shadow organization. Jaksa mempermasalahkan penggunaan tenaga ahli dari luar kementerian. Padahal hampir semua kementerian menggunakan konsultan luar. Tim ini bukan bayangan tanpa hasil. Mereka membangun ratusan aplikasi pendidikan yang sampai sekarang masih kita nikmati manfaatnya. Penggunaan konsultan ini pun merupakan perintah langsung dari Presiden untuk mempercepat digitalisasi. Lalu, kenapa jaksa begitu ngotot? Salah satu poin yang terus dikejar adalah dugaan konflik kepentingan dengan Google karena investasi mereka di Gojek. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa investasi Google itu sudah terjadi jauh sebelum Nadiem menjadi menteri. Itu adalah aksi korporasi murni, bukan tanda terima kasih atas proyek Chromebook. Wawasan pentingnya adalah ini. Nadiem mungkin melakukan kesalahan dalam tata krama birokrasi. Dia bergerak cepat, gaya kepemimpinannya keras, dan mungkin menyinggung banyak pihak di sistem lama yang tidak suka dengan perubahan. Tapi kurang sopan secara birokrasi bukan berarti melakukan tindak pidana korupsi. Ada garis tegas antara kesalahan administrasi dan niat jahat untuk mencuri uang rakyat, mens rea. Dan sejauh ini, jaksa gagal membuktikan adanya 1 rupiah pun yang masuk ke kantong pribadi Nadiem. Kasus ini sangat krusial bagi masa depan Indonesia. Jika seorang pejabat bisa dipenjara hanya karena menjalankan perintah presiden dan membuat kebijakan inovatif yang justru menghemat uang negara, maka tidak akan ada lagi orang pintar yang mau masuk ke pemerintahan. Bahkan ada keganjilan besar. Kenapa presiden sebagai pemberi mandat tidak pernah dihadirkan sebagai saksi? Padahal pengadilan seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran yang objektif, bukan sekedar panggung ambisi untuk menghukum seseorang.
Pakar hukum mengingatkan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi langkah terakhir, ultimum remedium, bukan alat untuk mengkriminalisasi lawan politik atau orang yang hanya tidak paham liku-liku birokrasi. Nadiem Makarim sudah meminta maaf di depan hakim atas ketidaktahuannya soal etika politik. Tapi satu hal yang tegas dia sampaikan, dia tidak pernah korupsi, bahkan tidak pernah terpikir untuk melakukannya. Kini, nasib Nadiem ada di tangan majelis hakim. Apakah mereka akan melihat fakta bahwa Chromebook itu nyata bermanfaat dan negara sebenarnya diuntungkan triliunan rupiah? Ataukah asumsi tanpa bukti yang akan menang? Kita semua berharap hukum hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk menegakkan keadilan yang murni. Karena pada akhirnya, fakta persidangan adalah satu-satunya kompas menuju kebenaran.